Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jumpa lagi dengan kami di Sio Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Inilah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci." Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 37. Kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Muslim nomor 469. Ketiga, orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam salat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud pertama 130. Keempat, orang-orang yang menyambung saf pada sholat berjamaah. Tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Para imam yaitu, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 272. Kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang imam membaca, Ghairil Maghdubi alaihim walasdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari nomor 782. Keenam, orang yang duduk di tempat salatnya setelah melakukan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersalawat kepada salah satu di antara kalian, selama ia ada di dalam tempat salat di mana ia melakukan salat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106, Syekh Ahmad Syakir mensahihkan hadits ini. Ketujuh, orang-orang yang melakukan salat subuh dan asyar secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat salat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asyar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari, hingga salat asyar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Musnad, nomor 9140, hadits ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda, radhiyallahu anhu, Sahih Muslim, nomor 2733. Kesembilan, orang-orang yang berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun, di mana pagi harinya seorang hamba, ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya,
Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari, nomor 1442 dan Sahih Muslim, nomor 1010. Ke-10. Orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur." Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 519. Ke-11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh." Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Musnad nomor 754, Syekh Ahmad Syakir berkomentar, sanadnya sahih. Ke-12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Tirmidzi 2343. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini, supaya jadi semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video di Sio Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.